Gembala yang sudah mempercayakan kami melayani di tempat ini. Ya, kami berkenalan dengan Ibu Gembala belum lama ya. Walaupun di Kalimantan kita sama-sama dulu tinggal di sana, tapi belum kenal. Tapi hari ini baru kenal. Nah, kita bergabung ya dalam satu komunitas, itu penginjil jalanan. Nah, disitulah kami bertemu. Nah, saya dengar di sini jemaatnya banyak orang Kalimantan ya. Yang orang Kalimantan boleh angkat tangan? Horas. Salah ya. Salamnya salah. Kalau orang Kalimantan salamnya gimana ya? Kalau orang Medan kan gitu, horas ya. Kalau orang Kalimantan gimana? Isit Paumang. Isit Paumang gitu ya. Iya. Kan biasa kan kalau kita dulu kampung gini, kita duduk di teras ya rumah ya. Yang lewat Isit Paumang gitu ya. Orang malam masih tanya begitu. Udahlah gitu kan. Kamu mau kasih kita makan? Enggak ya. Nah, kami juga berasal dari Kalimantan Barat ya. Istri saya Singkawang, saya itu di Jawa ya. Kalau bahasa kayaknya kasih. Tahu nggak kasih? Tahu. Allah itu kasih, kita satu kampung Allah loh. Nah, kami saat ini tinggal di daerah agak pinggiran, ya di Prancis. Nah, orang ya jalan Prancis. Nah, Ibu Gembala sama dengan ini, Sis ini udah pernah ya kalau saya jauh ya. Apa kena macet di kapuk ya lumayan ya. Tapi nggak tahu masih udah kapok apa belum ya. Semoga nggak ya. Tapi tadi kami datang pagi ya, itu cuma setengah jam nyampe. Ya, kami transit dulu di Kerendang, biasa kita orang Kalimantan. Makan dulu di situ, ya kan, biar terobati kangennya dengan masakan Kalimantan. Nah, kami tinggal di sana sudah 25 tahun. Ya, orang bilang jangan Prancis, ya dekat Kanada, kanan dadap. Kanan dadap. Di situ ada satu perumahan namanya Belgia. Kalau Bapak Ibu pernah ke sana, ada namanya Belgia. Belokan Krian namanya, ya, singkatan juga. Banyak singkatan, nanti habis waktunya kalau singkatan terus. Nah, pagi ini saya bersama dengan istri, kita dipercayakan melayani tempat ini. Walaupun kami bukanlah pendeta ya, tapi kami punya jiwa ingin melayani Tuhan. Amen. Kenapa? Karena Tuhan sudah begitu baik buat kami. Amen. Dan waktu kita di dunia ini hanya terbatas, nggak lama. Kita coba lihat satu firman Tuhan. Saya ambil di Mazmur 90 ayat yang ke-10. Nah, mungkin satu ayat yang sudah kita sering dengarkan dan mungkin hafal kita semuanya. Amin, hafal? Coba Mazmur 90 ayat yang ke-10. Ya, maafkan saya nggak punya PPT ya. Maklum saya bukan generasi milenial. Generasi kolonial, jadi nggak ngerti namanya komputer ya. Saya hanya bisa membagikan ayat. Dapat semuanya? Mazmur 90 ke 10, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, firman Tuhan mengatakan umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Di sini saya lihat mayoritas anak muda ya. Mungkin Asyul sama Aji yang agak sesepuh lah. Saya nggak boleh ngomong senior, karena pernah saya ngomong senior saya dikomplain orang. Nah, kenapa? Senior ternyata singkatan senang istri orang. Ya nggak boleh katanya. Saya dimarahin nggak boleh katanya. Nah, pernah juga saya bilang yang agak tua. Nah, agak tua juga nggak boleh, saya dikomplain lagi. Makanya saya bilang yang lebih sepupu, yang lebih berpengalaman ya. Asyuk umur berapa Asyuk? 74. Wah, udah bonus 4 tahun. Firman Tuhan mengatakan umur manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, sudah bonus 4 tahun. Ya. Puji Tuhan ya. Yang lain umurnya berapa? Masih muda ya. Kalau saya sudah setengah abad. Ya, masuk generasi kolonial kata orang. Nah, firman Tuhan mengatakan umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dulu ada satu lagu ya, aku ingin hidup 1000 tahun. Pernah dengar lagu ini? Gak ada yang tahu ya, ternyata saya sendiri yang tahu ya. Udah tua ternyata. Itu ternyata lagu itu pernah viral tahun 70-an. Ya, belum lahir ya. Kecuali Asyul sama Aji udah lahir ya kita ya. Sama Ibu Gembala sudah lahir juga. Yang lain belum lahir ya? Belum ya, ternyata masih muda juga ya. Nah, ini kesempatan. Jadi saya lihat di sini
masih muda melayani Tuhan. Jadi saya teringat waktu saya masih muda. Tes. Nah, kok melotot ya? Nggak percaya saya pernah muda ya? Saya nggak lahir setua ini loh. Saya pernah jadi anak-anak muda seperti kalian, melayani Tuhan. Nah, itu masa yang paling indah. Masa muda sungguh indah. Gimana lagunya deh? Masa muda sungguh senang. Masa Tuhan memanggilku. Ini masih muda semua. Luar biasa kalau masih muda melayani Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan umur kita 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Jadi umur manusia itu terbatas. Kalau kuat 8 tahun. Tapi ingat, ada sambungannya. Kebanggaannya adalah kesukaran. Kesenangan bukan ya? Kesukaran dan penderitaan. Ternyata saya juga nggak mau hidup 1000 tahun. Kalau 1000 tahun, 70 tahun hidup senang. 930 tahun kesukaran dan penderitaan. Ya, hidup di dunia ini penuh penderitaan. Amin. Jangan aminin dong. Mau senang ya hidupnya? Tapi memang kenyataan ya, hidup di dunia ini penuh dengan kesukaran, penderitaan. Kita lihat dunia ini, Trump memberikan tarif yang begitu tinggi, seluruh dunia kacau, ya kan? Bursa saham anjlok, kripto turun. Kan kemarin ya, ada yang trading saham, kripto atau forex. Nah, kalau kita ikutin market, karena saya trading forex, saya tahu benar ya, seluruh dunia kacau. Nah, itu yang terjadi di dunia ini. Kenapa? Kita lihat, seorang yang bayi yang baru lahir pun, dia tahu dunia ini menderita. Kalau bayi lahir itu menderita nggak? Nangis apa senang ya? Nangis ya? Nggak ada bayi yang lahir tuh ketawa. Betul ya? Ibu-ibu yang pernah melahirkan tahu ya? Yang bapak-bapak nggak usah iya gitu, ya kan nggak mungkin lahiran kan. Jadi ibu-ibu aja, ibu-ibu tahu dia begitu bayi lahir dia langsung nangis, wah gitu ya. Kalian pernah nangis nggak waktu lahir? Pernah. Apa ketawa? Pasti nangis ya. Kenapa? Itu membuktikan bahwa kita hidup di dunia ini akan ada banyak penderitaan dan kesukaran. Jadi waktu dia di rahim, wah dia enjoy, tenang, nyaman. Begitu lahir ke dunia, dia sudah tahu dunia ini penuh penderitaan. Artinya, tujuan kita bukanlah dunia ini. Tujuan kita adalah kelak di surga. Nah, kita lihat hidup manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kenyataan banyak orang yang lahir nggak lama di dunia ini sudah dipanggil Tuhan. Ya, belum lama kita menghadiri ibadah penghiburan teman istri saya, umur berapa? 18 tahun ya? 18 tahun sudah dipanggil. Nah kan. Kemudian ada kita satu tim penginjilan namanya, ya Ibu Gembala tahu, anaknya umur 30-an tahun dipanggil juga. Nah pertanyaannya, bukan seberapa lama kita hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini singkat. Kita hanya transit. Misalnya kita mau pulang Singkawang. Ini dari Singkawang dari Pontianak, banyak kan? Singkawang ya, Kongangboy ya, ya kan Kongangboy gitu. Nah kita kalau mau ke Singkawang kan kita transit dulu kan di Pontianak. Kira-kira lama nggak di Pontianak? Enggak ya, paling sebentar doang. Ataupun kalau lama nginap semalam, besok kita udah pulang ke daerah Singkawang. Nah itu Pontianak bukanlah tujuan kita. Tujuan kita adalah di Singkawang. Kita hanya transit di Pontianak. Sama seperti kita. Kita lahir ke dunia ini, kita di dunia ini hanya sementara, nggak lama. Kalau kuat pun 70 tahun, 80 tahun. Nggak ada yang mau 1000 tahun kan? Karena akan mengalami penderitaan dan kesukaran. Kita di dunia ini sementara hanya transit. Nah, bukan berapa lama kita transit di dunia ini. Bukan berbicara berapa lama. Tapi apa sih yang kita pakai di dunia ini? Apakah kita berdampak positif buat orang lain? Apakah waktu yang Tuhan berikan buat kita sudah kita pakai sebaik-baiknya? Nah, saya senang di sini. Anak muda sudah pakai waktunya di hari Minggu untuk sesuatu hal yang berarti. Nah, kita lihat, coba lihat. Saya ajak kita lihat di